Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 134. Di episode sebelumnya, Brian dan Bimo yang mendengar ucapan Aditya, yang saat itu menerima tantangan dari William, si mahasiswa jenius di universitas itu, mereka pun tampak terlihat kaget. Di sela itu terdengar, Bimo berkata, "Aduh Dit, kenapa sih lu mau nerima tantangannya si William? Lu kan dengar sendiri semalam, aku ngomong apa? Si William itu, sudah diincar oleh pihak dari perusahaan Orion. Jadi, semua keputusannya ada sama si William, dianya mau enggak dikontrak oleh perusahaan Orion," ucap Bimo, sambil menepuk jidatnya. "Gara-gara lu nih, kita bakalan jadi bahan bulian semua mahasiswa," ucap Bimo dengan ekspresi wajah kesal, akan keputusan yang diambil oleh Aditya. Sementara Aditya, mendengar ucapan Bimo, ia pun berkata, "Sudahlah, saya yakin, orang sombong seperti William, tidak akan mungkin diterima di perusahaan Orion," ucap Aditya, sembari melangkah dengan santainya. Sementara William dan Margaret terdengar saat itu, mereka mulai menyebarkan berita tentang taruhan antara William dan Aditya. Mendengar kabar itu, sontak, para mahasiswa yang terdiri dari anak-anak orang kaya pun bersorak kegirangan, karena merasa dengan cara itu, mereka bisa membuli Brian, yang selama ini tidak berani mereka bully karena dikenal sangat nakal, hingga para mahasiswa tidak ada yang mau berurusan dengannya. Singkat cerita, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan tepat pukul 7 malam. Di sela itu terlihat, Aditya yang sedang memegang handphone miliknya, bersiap untuk menghubungi seseorang. "Halo, selamat malam. Apa benar ini dengan Pak Oscar?" ucap Aditya, sesaat setelah panggilan tersambung. "Ya benar," sahut Pak Oscar, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tapi maaf, ini dengan siapa Yan?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Oh ya, kenalkan Pak, saya Smith," sahut Aditya, yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Pak Oscar pun berkata, "Ada perlu apa, hingga Anda menghubungiku?" "Saya dengar, Anda ingin menjual salah satu rumah di Boulevard Street," ucap Aditya. "Oh ya, benar sekali, dan sudah ada yang ingin membelinya," sahut Pak Oscar. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, "Berapa penawaran dari calon pembeli Anda?" ucap Aditya. $60.000, itulah harga yang telah kami sepakati, sahut Pak Oscar, lalu kembali berkata, "Apa Anda juga ingin membeli rumah itu?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ya, jika Anda mau, saya ingin membelinya dengan harga $70.000. Bagaimana, apa Anda setuju dengan tawaranku?" ucap Aditya, membuat Pak Oscar seketika kaget bercampur senang, antara percaya dan tidak. "Anda jangan bercanda Pak," ucap Pak Oscar. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, "Saya tidak sedang bercanda. Jika Anda setuju, besok akan langsung saya bayar," ucap Aditya. Sementara Pak Oscar yang mendengar ucapan Aditya, beliau pun bergumam. Dari suaranya, sepertinya orangnya masih sangat muda. "Pasti dia ingin mengerjaiku, bagaimana mungkin dia memiliki uang sebanyak itu," gumam Pak Oscar. Sementara Aditya, yang tak kunjung mendapat jawaban dari Pak Oscar, terdengar, ia kembali berkata, "Halo Pak, bagaimana, apa Anda setuju dengan tawaranku? Kalau Anda ragu karena anak dari pemilik rumah itu, maka Anda tidak perlu khawatir. Biar saya yang akan mengurusnya," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Oscar pun kembali bergumam, Oh, sepertinya pemuda ini salah satu temannya Brian, yang ingin mengerjaiku. Tapi okelah, akan saya ladeni permainan ini," gumam Pak Oscar, lalu berkata pada Aditya, "Baiklah Pak Smith, besok, saya ingin bertemu dengan Anda."
Untuk tempat dan waktunya, akan segera saya beritahukan pada Anda, ucap Pak Oscar. Oke Pak, saya tunggu kabar dari Anda, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Tak berapa lama kemudian, pesan dari Pak Oscar pun masuk, yang menunjukkan tempat di mana mereka akan melakukan transaksi. Setelah mendapat alamat itu, Aditya pun langsung menghubungi Tuan Smith, agar beliau yang bertemu dengan Pak Oscar. Sementara Tuan Smith mendengar perintah dari Aditya, beliau pun berkata, "Baik Tuan, akan segera saya laksanakan," sahut Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Oh ya Pak, setelah mendapat semua surat rumah itu, segera Anda bawa kemari," ucap Aditya. "Baik Tuan, besok semua surat rumah itu akan kuberikan pada Anda," sahut Tuan Smith, lalu menutup panggilan tersebut. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Terlihat saat itu, Pak Oscar yang telah sampai di sebuah kafe, yang merupakan tempat di mana dia dan Aditya akan melakukan transaksi untuk rumah milik orang tua Brian. Begitu pula dengan Tuan Smith dan Pak Steve, dan para pengawal lainnya, yang sudah dalam perjalanan menuju tempat yang telah dijanjikan. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Aditya yang sedang membersihkan lantai koridor. Dan akibat dari taruhan yang ia sepakati bersama William, Aditya pun semakin menjadi bahan bulian dari para mahasiswa di universitas. Cleaning service culun. Siap-siap saja untuk membersihkan sepatu kami, ucap tiap mahasiswa saat berpapasan dengannya. Sementara Pak Oscar, yang sudah lebih setengah jam menunggu kedatangan Aditya, beliau pun mulai terlihat jenuh. Terlihat saat itu, beliau bersiap untuk menghubungi Aditya. Namun belum sempat melakukan panggilan, tiba-tiba terlihat sebuah mobil Rolls Royce, yang saat itu dikawal 8 mobil SUV, berhenti tepat di depan kafe tersebut. Melihat iring-iringan mobil tersebut, para pengunjung kafe pun bertanya-tanya, siapakah yang datang, dan ada perlu apa mereka datang ke kafe itu. Di sela itu terlihat pemilik kafe datang menghampiri Tuan Smith, yang saat itu baru saja keluar dari mobilnya. "Maaf Tuan, apa ada yang bisa saya bantu?" ucap si pemilik kafe. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Saya ingin menemui orang yang sudah memesan meja nomor 18. "Oh di sana Tuan, sudah sejak tadi orang itu menunggu Anda," sahut si pemilik kafe, seraya menunjuk ke arah meja, tempat di mana Pak Oscar sedang duduk. Melihat si pemilik kafe yang menunjuk ke arahnya, Pak Oscar pun bertanya-tanya dalam hati. "Apa orang itu ingin menemuiku?" gumam Pak Oscar, sambil melihat ke arah meja yang ada di belakangnya, yang saat itu terlihat kosong. Sementara Tuan Smith, setelah mendengar ucapan dari si pemilik kafe, beliau pun langsung melangkah menghampiri Pak Oscar, diikuti oleh Pak Steve, dan beberapa pengawal lainnya. "Selamat siang. Apa benar Anda Pak Oscar?" ucap Tuan Smith. "Oh iya Pak," sahut Pak Oscar dengan terbata-bata. "Apa boleh saya duduk?" ucap Tuan Smith. "Oh silahkan Pak," sahut Pak Oscar. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Smith berkata, "Kenalkan saya Smith. Apa Anda membawa semua surat rumah yang ingin Anda jual?" ucap Tuan Smith, tanpa basa-basi sedikit pun. "Iya, ini surat-suratnya," sahut Pak Oscar, sembari memperlihatkan surat rumah milik orang tua Brian, yang dulu digadaikan Brian padanya. Setelah itu terdengar lagi, Pak Oscar kembali berkata, "Sebelumnya saya minta maaf Pak. Karena waktu Anda menelponku, saya mengira Anda adalah anak muda yang ingin mengerjaiku," ucap Pak Oscar. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Benar, yang menghubungi Anda adalah seorang anak muda, dan dia adalah atasan saya," ucap Tuan Smith, seraya memeriksa semua surat rumah yang diberikan oleh Pak Oscar. Sementara Pak Oscar mendengar ucapan dari Tuan Smith, ia pun tampak terlihat kaget, namun tak berani berkata sepatah kata pun. Setelah memeriksa semua surat rumah tersebut, Tuan Smith pun langsung meletakkan sebuah koper hitam ke atas meja, dan langsung membuka koper tersebut. "Silakan dihitung, totalnya ada $70.000, ucap Tuan Smith, seraya mendorong koper itu pada Pak Oscar.
Sementara, para pengunjung kafe yang melihat tumpukan uang di dalam koper tersebut, mereka pun langsung kaget, gitu pula dengan Pak Oscar. "Oh tidak perlu Pak, tidak perlu dihitung," sahut Pak Oscar, seraya menutup koper tersebut, sambil melihat ke sekeliling, di mana saat itu, mata seluruh pengunjung kafe, tertuju pada koper yang dipegangnya. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Smith berkata, "Oke, karena semuanya sudah selesai, jadi saya mohon pamit. Karena harus segera menyerahkan surat rumah ini pada atasanku," ucap Tuan Smith, sambil berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah meninggalkan tempat tersebut. Sementara Pak Oscar, yang saat itu menjadi pusat perhatian karena koper yang dipegangnya, beliau pun tampak terlihat ketakutan, karena takut ada yang ingin merampok isi koper tersebut. "Kukira anak muda itu tidak serius ingin membeli rumah milik Brian. Kalau tahu gini, tidak mungkin saya akan melakukan transaksi di tempat seramai ini," gumam Pak Oscar, sambil memeluk koper tersebut. Sementara Tuan Smith beserta iring-iringan 8 mobil SUV. Terlihat saat itu, iring-iringan mobil tersebut, mengarah ke universitas, tempat di mana Aditya bekerja. Di sela perjalanan itu terlihat, Tuan Smith mengambil handphone miliknya, dan langsung menghubungi Pak Anthony. "Halo Anthony, apa boleh saya berkunjung ke universitas?" ucap Tuan Smith, sesaat setelah panggilan tersambung. Mendengar ucapan itu, Pak Anthony pun berkata, "Oh tentu saja boleh. Sejak kapan orang-orang dari perusahaan Orion dilarang berkunjung ke sini?" ucap Pak Anthony, lalu kembali berkata, Kapan kamu ingin berkunjung?" "Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju universitas," sahut Tuan Smith. "Oh baiklah, saya akan memberitahukan pada security untuk membukakan gerbang untukmu," ucap Pak Anthony, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Tuan Smith, setelah panggilan terputus, beliau pun langsung bergegas menghubungi Aditya untuk memberitahukan tentang kedatangannya, yang saat itu telah membawa serta surat rumah milik Brian. Mendengar kata-kata dari Tuan Smith, Aditya pun langsung mengatur rencana agar bisa mengambil surat rumah tersebut dari Tuan Smith tanpa diketahui oleh pihak universitas ataupun mahasiswa di universitas itu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.